Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Lisa dari manajemen FBA UII. Sekarang ini aku ada di Desa Caturharjo, Bantul, Yogyakarta nih, dalam rangka pengabdian masyarakat oleh Prodi Manajemen. Nah, di sini kami akan memperkenalkan salah satu UMKM yang ada di Bantul, yaitu Taman Tobato. Nah, kalian pasti penasaran bukan? Yuk kita simak bersama. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, nama aku Lisa, Pak. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Saya Arifin. Tadi saya udah jalan-jalan bentar ke tamannya Bapak ini, Taman Ya. Tobato ya Pak ya? Ya. Bapak boleh diceritain dong gimana sih awalnya merintis usaha ini Pak? Oh ya. Oke, terima kasih. Jadi di sini kami selaku pengelola Tobato, awal berdirinya itu tanggal 5 Agustus 2016, Mbak. Jadi kalau itu teman-teman pemuda ya Karang Taruna itu berinisiatif untuk mengelola lahan pekarangan. Nah, terus terbersit ada keinginan untuk mengelola lahan dengan tanaman-tanaman herbal, ada jahe, ada kencur dan lain sebagainya. Itu Mbak awal mulanya. Oh, terus kenapa sih Pak milihnya itu tanaman herbal Pak? Ya, karena kita tahu bahwasanya untuk herbal itu memang alami, Mbak, alami. Ya. Kalau kita hanya fokus kepada kimia, nanti malah akan akan merusak pada tubuh kita. Kalau dari tamannya ini sendiri tuh hasil produknya apa aja deh Pak? Ya, oke. Jadi dari hasil pengelolaan lahan pekarangan kita tanami jahe, ada kencur. Nah itu yang paling utama kita adalah wedang jahe, Mbak. Wedang jahe menjadi ciri khas bagi kita di Tobato ini, dan juga nanti kita kembangkan menjadi sirup jahe. Ada manisan jahe, kemudian kita tanami juga kelor, itu menjadi bakwan kelor seperti yang ada di belakang ini. Kemudian juga ada mie kelor. Nah, mie kelor, tapi saat ini kita belum bisa menampilkannya. Jadi dari hasil tanaman di lahan toga itu kita kembangkan menjadi produk alami yang ada di sini. Oh, kalau dari pemasaran produk-produknya sendiri udah sampai mana aja deh Pak? Oh ya, oke. Itu pemasarannya dari awal kita emang sudah bekerja sama dengan beberapa bidang terkait, ya pemerintah terkait. Itu alhamdulillah di awal-awal 2016 itu alhamdulillah itu banyak yang minat, banyak yang minat untuk pembelian dari produk-produk kita ya. Ya kita sampai ada ya sampai ke Gampeng juga kita melayani antar Gampeng itu kita antar, kemudian ke wilayah-wilayah sekitar kita itu sudah banyak yang kita layani gitu. Itu mungkin Pak. Berarti baru daerah Jogja sendiri aja ya Pak ya masihan? Oh iya, kita masih batas Jogja dulu ya, iya. Kita masih awal-awal jadi belum bisa memaksimalkan. Kalau dari beberapa tahun ini omsetnya kira-kira berapa ya Pak ya? Oh iya, oke, kalau dari awal sebelum pandemi itu paling ya satu bulannya itu sekitar hampir 2 jutaan. Tapi karena pandemi itu ya paling sekitar 1 jutaan ke bawah itu masih kita dapat. Karena dari berbagai macam produk nanti kita tawarkan, walaupun sedikit-sedikit tapi produk yang kita jual laku lah. Alhamdulillah ya. Oh, berarti itu omsetnya per bulannya ya Pak ya? Ya, seperti itu. Oh, nah baik Pak, selanjutnya hambatannya selama pandemi ini tuh apa aja ya Pak ya? Oke, selama pandemi ini untuk hambatannya kita dalam memproduksi emang berkurang Pak, artinya dalam mungkin dari pemesanan itu ya turun. Kemudian yang kedua mungkin dari ada aturan-aturan yang mungkin perlu kita patuhi juga ya kan. Kemudian juga dari SDM karena mungkin yang istilahnya yang mengelola itu ada yang istilahnya terpapar dari COVID sehingga dalam memproduksi mungkin tidak maksimal. Kalau dari tenaga kerjanya sendiri berarti kalau ada yang kena COVID itu apakah
karyawannya itu diganti atau berkurang saja gitu Pak? Berkurang Pak, berkurang aja. Jadi kita karena emang kita untuk karyawan ataupun untuk yang menangani itu emang sudah apa istilahnya sudah profesional lah gitu. Jangan sampai nanti kita mengeluarkan produk nanti malah merugikan masyarakat seperti itu. Dan tadi saya tambahkan untuk masalah pemasarannya itu kita juga melalui angkringan Pak, angkringan seperti ini. Oh, Jadi iya. produk-produk yang telah diolah kita pasarkan atau kita dasarkan di angkringan toga. Berarti kalau selama pandemi ini pemasarannya lewat angkringan ini saja atau kemana aja nih Pak? Selama pandemi ini kita malah angkringannya malah kurang bersemangat Pak, bersemangat. Oh, Artinya kita iya. hanya istilahnya menangani untuk hal yang istilahnya melewati pemesanan aja. Pemesanan aja. Tapi alhamdulillah ya ada. Masih tetap ada ya Masih Pak, ada. alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, saya mau tanya dari adanya video promosi ini apa harapan Bapak untuk kedepannya nih Pak? Wah ini alhamdulillah sekali nih. Kita malah tambah semangat ini ya karena Ya, Pak. dengan adanya media seperti ini tentunya nanti ini akan menjadikan salah satu media yang sarana untuk memperluas jaringan dan nantinya saya yakin akan membantu. Makanya mudah-mudahan nanti ini bisa berkelanjutan dan bisa bermanfaat bagi kita Tobato khususnya di Gunung Kidul ini. Terima kasih Mbak. Nah, sekian dulu nih Pak. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Dan dari bincang-bincang ini saya lebih tahu tentang Taman Tobato ya Pak ya. Oh iya, sama-sama Mbak. Baik, saya pamit dulu ya Ya, Pak. Terima silakan. kasih. Nah, tadi kita udah ngobrol bersama kan sama Bapak Arifin. Rasanya kurang afdol dong kalau kita belum lihat cara produksinya. Yuk kita lihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau memperkenalkan diri bahwasanya kami adalah Ibu Sukarti dan teman kami adalah Ibu Fitrianingsih. Di sini kami mau menyampaikan tentang pembuatan sirup jahe dan manisan jahe. Nah, yang pertama-tama adalah kita perkenalkan bahannya dulu. Ini adalah jahe. Jahe itu ada beberapa macam mungkin ya. Kalau ini adalah jahe emprit. Mungkin ada jahe merah dan jahe gajah. Untuk jahe gajah itu agak besar dan mungkin untuk apa ya rasanya itu masih mantap yang jahe emprit seperti ini. Ini jahe yang belum dikupas. Nah, terus yang ini, nah, seperti ini setelah kita kupas, kita iris-iris seperti ini bentuknya. Itu jahe. Terus bahannya adalah ada gula pasir. Terus ini ada rempah-rempahnya. Yang pertama adalah serai, kayu manis, kembang lawang, nah, seperti ini. Terus ada cengkeh. Pertama-tama adalah jahe kita kupas, langsung kita iris seperti ini. Nah, cuci bersih, kita iris, bentuknya seperti ini. Nah, memanjang. Setelah itu kita siapkan wajan ya. Untuk takarannya yang pertama adalah setengah kilogram dari jahe itu kita siapkan gula pasir itu 2 kilogram. Terus ukuran airnya adalah kita takaran yang pakai gelas itu yang 250 ml itu kita pakai 15 gelas. Nah, karena apa? Kita butuhkan 2 gelas, sementara untuk merebus dari jahe yang sudah kita iris ini memerlukan waktu adalah 30 menit. Nah, kenapa 30 menit? Karena biar rasanya itu bisa lebih mantap atau lebih nyus, kata orang-orang kayak gitu. Kalau kurang dari 30 menit mungkin serapan air yang mau kita bikin sirup itu masih agak kurang. Nah, seperti itu. Dari setengah kilo jahe itu kita kasih rempah-rempah, serai 3 biji, terus kayu manis seperti ini memanjang,
kembang lawangnya satu yang agak kecil, karena kalau kebanyakan itu rasanya bisa agak pengar, seperti terlalu wangi gitu. Tapi wanginya kayak menyengat begitu. Kita butuhkan cengkeh 5 biji. Nah, seperti ini cengkeh. Nah, itu air 15 gelas. Terus rempahnya kita masukkan. Setelah air itu mendidih, kita masukkan jahe yang sudah diiris. Nah, sambil kita masukkan itu, sesekali kita aduk-aduk. Kita aduk dulu sampai 30 menit. Nah, setelah 30 menit itu kita angkat yang irisan jahenya. Irisan jahe kita angkat, terus kita tiriskan. Nah, setelah kita tiriskan baru masuk gula pasir yang 2 kg tadi. Karena kita butuhkan 12 dan kami sudah mempraktekannya, kalau 15 gelas itu kita rebus setengah jam, itu ternyata memang berkurang menjadi 12 gelas. Kebutuhan kita sudah mencukupi. Setelah itu mendidih, rempah-rempahnya kita aduk, langsung kita masukkan si gula pasir tadi. Kita rebus sampai 30 menit. Setelah tadi kita rebus selama 30 menit dan kita aduk secara terus-menerus, lalu kita saring ya. Nah, seperti ini kita saring, kita aduk. Kita saring, kita masukin ke sini. Kita saring semuanya sehingga biar endapannya sudah tersisa di sini. Nah, setelah kita saring, lalu kita diamkan selama kurang lebih 20 menit menunggu dari dingin dulu hasil dari sirup tersebut. Nah, setelah menunggu dingin dulu, nanti kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Nah, ini lalu kita mau buat yang manisan. Nah, manisan tadi yang sudah kami tiriskan irisan tadi. Nah, ini mau kita buat manisan. Pertama-tama dari setengah kilo jahe yang sudah diiris itu kita siapkan gula 1 kg. Boleh gula batu atau gula pasir, monggo menurut selera. Nah, setelah kita siapkan gula pasir, lalu kita butuhkan air 1,5 gelas. Nah, berarti sekitar 300 gram kurang lebih ya dari airnya. Kita masukkan ke wajan, langsung kita taruh si gula pasir yang 1 kilo tersebut. Kita aduk dulu sampai semua mencair, benar-benar kita pastikan sudah mencair dan sedikit mau ada gelembung, lalu kita masukkan dari si jahe yang sudah kita tiriskan tersebut. Kita masukkan dan itu benar-benar nggak boleh ditinggal, karena biar nanti tingkat kekeringannya daripada si jahe itu bisa bagus atau maksimal. Jadi kita aduk sampai gelembungnya terus-menerus, kita aduk bergelembung tersebut sampai mungkin kurang lebih 20 menit. Nah, setelah bergelembung kita aduk dan agak busanya mulai berwarna putih, itu sudah mendekati mau jadi. Lalu api kita kecilkan. Kita kecilkan, terus kita aduk terus sampai rata dan akhirnya menjadi seperti Ini hasilnya ya Bu ya? Iya. Nah, seperti ini Mbak. Nah, agak mengeras kan, karena apa? Kita membutuhkan ketelitian, terus kita mengaduknya juga benar-benar nggak bisa ditinggal. Karena kalau kita tinggal nggak kita aduk akan lengket menjadi seperti warnanya. Jadi satu semua gitu ya Bu ya? Iya, kita masukkan semua, terus kita aduk. Kalau kita tinggal itu bisa lengket. Jadi kayak gulali itu loh. Nggak bisa mecah seperti ini, nggak bisa keras. Jadi nanti nyatu-nyatu gitu ya Bu ya kalau ditinggal gitu. Betul Mbak, kalau kita aduk terus sehingga nanti bisa berwarna putih seperti ini, baru kita matikan si kompor tersebut. Setelah kita matikan pun kita harus juga mengaduk Mbak, karena apa? Nanti kalau nggak kita aduk itu tetap warnanya putih tapi agak mengeras seperti gula batu. Jadi masih wajan itu masih agak panas, tapi kita tetap aduk dulu sampai memisah. Sampai agak dingin gitu ya Bu ya? Agak anget-anget kuku lah. Nah, setelah itu baru kita diamkan dulu.
Setelah kita diamkan baru kita pilah. Terus yang seperti ini manisannya atau jahenya yang sudah berbalur dengan si gula pasir, itu kita sisihkan, kita ambil ke dalam wadah seperti ini. Terus di bawahnya masih ada kristalnya, kristal dari Gulanya. gula dan jahe tersebut. Aroma jahenya itu masih kita pergunakan. Nah, ini seperti ini. Yang Nah, ini bawahnya kristal. begini ya, Bu? Iya. Ya? Oh. Ini biasanya buat apa nih, Bu? Kalau yang Ini buat kristal-kristal ini? minuman, tinggal kita seduh aja. Oh, diseduh Iya, gitu. ini sudah ukuran seperti ini. Sekali minum. Sekali Oh. minum atau satu gelas yang ukuran 250 ml seperti itu. Oh, gitu. Oke. Mungkin dalam pengemasannya, monggo Bu Fitri, ini bisa kita masukkan ke dalam botol pakai corong, karena takutnya kalau kita pakai gayung terus masuk ke situ takut kan tumpah-tumpah sampai Netes-netes di ya, Bu, ya. di bawah sini. Nah, berarti kita harus pakai corong juga seperti ini. Iya. Tutupnya. Ya. Dan benar-benar kita pastikan ya ini harus dingin. Karena apa? Kalau masih agak hangat itu nanti kita masukkan ke sini dan kita tutup, nanti akan ada kayak ada busa dan itu akan menimbulkan ketidaktahanan sirup tersebut. Biasanya kita maksimalkan itu kalau enggak suhu dingin atau dalam kulkas itu selama 7 hari 8 hari. Tapi kalau terlalu panas atau belum benar-benar dingin kita masukkan, nanti hanya 3 hari. Kami pernah juga ya, 3 hari sudah rasanya udah beda dan kita lihat nggak jernih seperti ini. Jadi terlihat nanti akan agak meler, kita kocok begini sudah lain dari tekstur yang pertama. Tutupnya. Ini tutupnya, Bu. Ya. Kalau Nah. di suhu dingin biasanya tahan berapa lama, Bu? Kalau didingin seperti ini, Iya. kami pernah sudah 1 bulan. Oh, 1 bulan. Tapi setelah dingin dan benar-benar kita taruh di suhu biasa Iya. selama berapa jam, langsung kita masukkan Oh, langsung ke dalam. kulkas Iya. gitu ya, Bu. Ya? Nggak nunggu sampai mungkin 1 hari atau 2 hari gitu. Nanti ketahanannya nggak nyampe 1 bulan. Berkurang gitu ya, Bu. Iya, Ya? Mbak. Berarti selangnya nggak boleh lebih dari 4 jam lah, lebih atau sehari, 1 malam gitu. 3 jam atau berapa langsung Masuk ke ke suhu dingin. Oh, gitu. Nah, untuk manisannya Iya, Bu. itu pengemasannya mungkin botolnya berbeda nggih. Nah, seperti ini. Ini juga tadi ya udah hangat ukur, langsung dingin, kita taruh ini dulu dan kita juga pastikan dingin. Karena apa? Kalau nggak benar-benar dingin, nanti kita taruh di sini kita tutup, itu nanti akan nggak keras atau bahasa istilahnya melempem ya, nggak bisa keras nyus kita. Kalau kita gigit itu Kurang malah- ya rasanya iya. beda gitu ya, Bu, ya, malah teksturnya. menjadi alot lagi, Mbak. Oh, nggak kering kayak gini ya, Bu? Iya, Ya? kalau kita pastikan benar-benar dingin dan dikemas dalam botol seperti ini sampai beberapa bulan kalau yang manisan, Mbak. Itu nggak apa-apa gitu ya? Nggak Bu, ya? apa-apa, kami punya itu sampai 3 bulan sudah buka. Masih Ini loh, awet ya, Bu, iya. ya? Masih keras. Dan ini di suhu ruang. Oh, tidak di suhu. iya. Itu kayak yang ini lebih memang benar-benar lebih Lebih tahan awet, lama, lebih iya. awet daripada yang sirup. Ya, seperti Walaupun itu. tanpa pengawet juga masih awet Enggak, juga ya, Bu, ya? Kami tidak memakai pengawet karena memang sudah kami biasakan untuk biar dikonsumsi secara ramah lingkungan Oh, iya, Bu. dan bisa dikonsumsi dalam tubuh itu, tidak Sehat gitu ya, Bu, ya? biar sehat bagi yang mengkonsumsi tersebut. Karena apa? Mungkin dari rempah-rempahnya ini sudah bisa untuk Banyak khasiatnya. iya, untuk penghangat dan mungkin untuk daya tahan tubuh. Oke. Apalagi di masa pandemi seperti ini memang kita harus banyak-banyak minum hangat ya, seperti jahe. Bisa juga kalau mau lebih beraroma juga ini, kalau mau diminum itu dikecer jeruk itu monggo menurut Oh, nambah selera. rasa gitu ya, Bu, Iya, ya? kalau bagi yang suka kan lebih seger gitu, Iya, lebih Bu, aromanya betul. agak lain ya, seperti itu. Coba ini kita kemas, kita masukin. Bu Fitri monggo. Nah, nggak salah sarung. Benar-benar kita pastikan sudah dingin ya, berarti baru kita kemas dalam botol tersebut.
Nggak apa-apa. Nah. Kenapa? Nah, setelah benar-benar dingin dan kering, kita masukkan acar itu sudah kresek seperti itu ya. Kering gitu ya Bu ya, bunyi-bunyi kering. Iya betul. Kita pegang saja sudah bersuara. Nah, itu sudah benar-benar dingin dan insya Allah awet. Monggo ini bisa untuk perjalanan, ini juga bisa untuk perjalanan di saku karena memang dibuat yang Mini sepraktis size mungkin. ya. Oh, Ya, iya, Bu. kalau botolnya mungkin agak lebar itu memang sulit. Nggak bisa dibawa Nah, kemana-mana iya, gitu. mungkin kita mau perjalanan aja kita kasihkan satu. langsung Ditaruh kita- tas juga bisa. Iya, gitu. biar untuk perjalanan kan sangat praktis untuk penghangat tubuh seperti itu. Terima kasih. Oh ya, oke. Iya. Langsung pamit terus keluar gitu ya. Terima kasih. Udah. Ada. Nah, baik Bu, terima kasih sudah diajarin cara buat sirup jahe dan insannya. Terima kasih Bu. Oh iya, Izin pamit sama-sama dulu. Mbak. Semoga kita berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Ya, amin. Kami juga terima kasih bisa belajar bareng dan meningkatkan ilmu kita bareng-bareng Iya, bersama Mbak Nancy. Terima kasih. Makasih Bu, izin Iya, pamit dulu. Sama-sama. Makasih.